Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vila Wulandari dan ini teman saya. Saya Rinda Rismawati. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukan selama ini apa aja? Uh, Kesibukan saya adalah kuliah di Universitas Asia Yogyakarta. Prodinya apa Kak? Saya psikologi. Wah, pas banget nih Kak. Ini kita materinya lagi tentang mental health ya Kak. Kalau boleh tahu itu mental health itu apa? Definisinya apa? Untuk definisinya itu sebenarnya banyak ya. Cuman intinya tuh lebih merujuk kepada keadaan kesejahteraan psikologi seseorang. Kayak bagaimana cara dia mengatasi stres, terus berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mereka, terus bagaimana cara mereka merasakan dan menanggapi sebuah emosi. Oke, dari penjelasan yang udah dijelasin sebelumnya tentang mental health ya. Nah, itu pasti ada ciri-cirinya ya, Kak? Bisa dijelasin nggak, Kak, itu ciri-cirinya apa aja? Untuk ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat ya, dia itu sadar dengan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi, terus mampu bekerja secara produktif. Kalau orang yang misalnya stres gitu kan ya, mereka tuh kayak udah nggak bisa bekerja secara produktif. Tapi kalau orang yang memiliki mental yang baik, dia mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan. Terus dia juga memiliki hubungan sosial yang sehat dan mungkin dia juga mampu mengelola stres itu. Tapi kenapa ya, Kak, mental health ini terkadang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat? Masalah kesehatan mental ini tuh seringkali ya dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Ya itu tuh karena kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya mental health ini. Itu dan banyak mitos-mitos seputar kayak tentang mental health ini sih. Terus maka dari itu penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami gitu kalau mental health itu ternyata penting. Selain di berbagai kalangan nih, Kak, apa mental health ini juga penting bagi remaja? Ya, mental health ini sangat penting banget ya untuk remaja. Karena kesejahteraan mental yang baik pada remaja itu dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan mereka, termasuk kayak performa akademis, terus hubungan sosial, perkembangan pribadi mereka, kayak gitu. Nah, masalah mental health pada remaja ini kan kalau misal tidak diatasi dengan baik akan berdampak pada masa dewasa nanti ya. Nah, maka dari itu kan penting sekali untuk mendukung kesehatan mental remaja. Nah, bagaimana kesehatan mental dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari remaja itu? Pengaruhnya ya. Iya. Kesehatan mental itu tuh berpengaruh cukup signifikan ya pada kehidupan sehari-hari mereka. Karena kesehatan mental seperti kayak misalnya depresi, kecemasan, atau mungkin gangguan makan itu juga dapat mempengaruhi kinerja sekolah mereka, terus kayak hubungan sosial mereka, dan mempengaruhi juga dalam pengambilan keputusan. Iya benar banget sih Kak, apalagi bagi remaja ini kan seperti depresi, cemas, gangguan makan, itu sangat rawan sekali apalagi di usia remaja itu kan ya. Nah, pasti di samping itu ada ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental bagi remaja, bisa dibantu skill nggak nih? Apa aja Kak faktornya itu? Untuk faktor-faktornya, misalnya ya, kayak remaja itu mendapat tekanan akademis ya, kayak dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tinggi gitu. Terus dia juga bisa jadi dapat ekspektasi yang berlebihan dari orang tuanya. Terus pergaulan sosial, kayak misalnya dengan siapa dia berteman, karena pertemanan itu kan juga penting banget ya. Iya. Terus juga konflik keluarga, misalnya di keluarganya terjadi kayak perceraian gitu. Terus perubahan hormonal juga, karena kan di masa remaja ini kan terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan ya. Iya, benar. Nah, karena hormon ini tuh memiliki peran penting dalam pengaturan suasana hati, terus dan juga stres juga. Terus yang paling sering nih, itu tuh karena paparan media sosial sih. Nah, remaja saat ini kan juga pasti udah melekat banget ya sama yang namanya gadget. Nah, apakah media sosial ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja dan gimana sih Kak cara ngatasinya itu? Media sosial ini sangat mempengaruhi ya, karena media sosial itu dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja ya, dengan menyebabkan kayak perbandingan sosial, terus juga bisa terjadi bullying online misalnya, terus tekanan untuk terlihat sempurna.
Nah, kalau di media sosial itu kan kebanyakan ya yang diposting orang-orang itu kan kayak cuma yang waktu happy-happy aja gitu loh, Iya, kayak waktu bahagia aja, kayak misalnya yang diposting itu tentang kayak keberhasilan, terus liburan, gitu, hidup mereka yang kayak kelihatannya itu wah gitu. iya, Nah, dari situ tuh kayak seringkali membuat remaja merasa tertekan dengan dan membandingkan dengan kehidupannya. Jadi kayak banding-bandingin dengan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain kayak gitu loh. Nah, fenomena itu tuh dapat memicu perasaan rendah diri, terus juga bisa menyebabkan kecemasan sosial, terus dan masalah kesehatan mental lainnya sih. Nah, untuk mengatasinya, maka penting banget nih untuk edukasi remaja tentang pentingnya batas waktu. Jadi mereka tuh tahu gitu loh kapan dia harus bermain media sosial. Nah, selain itu kita juga memberikan pemahaman bahwa gambaran di media sosial itu seringkali tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kehidupan sebenarnya itu sih. ya. Terus tanda-tandanya itu apa, Kak? Orang yang memiliki masalah kesehatan mental pada remaja itu. Tanda-tanda kesehatan mental pada remaja ini meliputi kayak misalnya perubahan drastis dalam perilaku, sikapnya kayak menjadi beda gitu loh. Iya. Terus penurunan minat terhadap aktivitas yang dia sukai, kayak misalnya contohnya nih seseorang yang biasanya tuh antusias banget sama olahraga. Nah, mungkin dia mulai kehilangan minat dan kegembiraan. Kesehatan mental pada remaja ini meliputi misalnya perubahan drastis dalam perilaku, kayak misalnya sikapnya jadi beda kayak biasanya gitu loh. Terus penurunan minat terhadap aktivitas yang biasanya dia sukai, kayak misalnya sebagai contoh seseorang yang biasanya tuh antusias banget dengan olahraga, nah dia mulai kehilangan minat untuk berpartisipasi dengan olahraga itu. Nah, penurunan minat terhadap aktivitas yang biasanya dia sukai itu tuh bisa menjadi indikator bahwa seseorang itu sedang menghadapi masalah kesehatan mental yang perlu diatasi. Terus perubahan pola tidur atau pola makan. Nah, kalau orang yang stres itu kan biasanya begadang ya, dan juga terjadi perubahan pada pola makan mereka. Terus juga perubahan pada pola tidur dan pola makan. Nah, kalau orang stres itu kan cenderung mereka biasanya begadang ya. Iya, benar. Kamu juga gitu? Iya, kadang-kadang juga gitu, suka begadang gitu. Terus juga terjadi perubahan pada pola makan mereka. Orang yang stres itu biasanya kehilangan selera makan atau malah mungkin kebalikannya, makan secara berlebihan. Terus juga isolasi sosial. Isolasi sosial itu Terus juga isolasi sosial. Ketika seorang remaja itu mulai menarik diri dari juga isolasi sosial. Nah, ketika seorang remaja itu mulai menarik diri dan menolak untuk berkumpul misalnya bersama teman atau keluarganya, dan itu tuh bisa menjadi indikasi bahwa seseorang itu sedang mengalami kesehatan mental seperti misalnya depresi, kecemasan, atau gangguan lainnya. Nah, maka penting untuk kita untuk mengamati perubahan ini secara cermat. Jadi kita harus peka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang remaja itu. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali ya remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kayak nggak nafsu makan, emosi, bahkan ada yang sampai kayak menyakiti dirinya sendiri itu, Kak. Self-hurt ya? Ya, itu. Nah, kalau ada kejadian seperti itu apa yang bisa harus kita lakukan supaya teman misalkan ada yang teman atau orang lain ada yang sampai kayak gitu itu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kayak misalnya ada temen yang kayak terindikasi ya misalnya, Iya. ciri-cirinya tuh kayak dia kena kesehatan mentalnya gitu, maka kita tuh penting untuk mendengarkan mereka dengan empati, terus memberikan dukungan, terus dorongan kepada mereka, dan juga membantu mereka mencari bantuan profesional seperti misalnya konselor, psikolog, atau pusat kesehatan mental lainnya. Nah, jangan ragu juga untuk bertanya kepada mereka tentang keadaan mereka. Ya, saat hubungan keluarga stabil, maka seseorang yang punya masalah kesehatan mental itu kan pasti juga lebih terbuka dan responsif ya. Nah, berarti dukungan dari keluarga itu apakah juga penting dalam menjaga kesehatan mental remaja itu? Ya, dukungan keluarga itu memiliki peran yang sangat penting ya untuk menjaga kesehatan mental remaja. Karena lingkungan keluarga yang mendukung, terus penuh kasih, terbuka, itu dapat memberikan
keamanan dan stabilitas emosional bagi remaja. Terus juga komunikasi yang baik, pemahaman, dukungan itu tuh dapat membantu remaja dengan mengatasi tekanan, terus juga konflik, serta memperkuat rasa percaya diri mereka dan kesejahteraan mental mereka. Terus bagi siswa yang masih duduk di bangku sekolah, itu apa peran penting sekolah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan remaja ini? Sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan remaja ya. Karena melalui program pendidikan, sekolah dapat memberikan informasi tentang kesehatan mental, mengurangi stigma dan memberikan keterampilan penanganan stres. Nah, guru dan konselor di sekolah itu dapat menjadi sumber dukungan emosional bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan mental. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, sekolah dapat membantu mengatasi tantangan kesehatan mental yang mungkin dialami oleh remaja. Ya, dari peran yang udah dijelasin sebelumnya nih Kak, apa yang dapat dilakukan sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dari kesehatan mental remaja ini? Nah, sekolah itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja dengan misalnya kayak melakukan melalui program pendidikan kesehatan mental. Nah, diimplementasikan tuh program pendidikan kesehatan mental di sekolah untuk meningkatkan pemahaman bahwa mungkin yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melalui program pendidikan kesehatan mental ya dengan cara mengimplementasikan program pendidikan kesejahteraan mental di sekolah untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan mental dan cara mengelola stres itu. Terus juga bisa dengan layanan konseling. Kalau di sekolah itu kan biasanya ada ya kayak BK gitu. Iya. Nah, itu tuh salah satu cara juga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kesehatan mental remaja. Terus misalnya aktivitas dan kegiatan ekstrakurikuler juga. Nah, fasilitas itu tuh dapat memungkinkan siswa untuk membangun hubungan yang positif dan mengembangkan keterampilan sosial. Terus yang selain itu juga partisipasi orang tua juga. Nah, melibatkan orang tua dalam upaya meningkatkan kesehatan mental siswa melalui kayak misalnya seminar, karya atau konsultasi individu. Terus lingkungan fisik yang mendukung. Pastikan lingkungan sekolah fisik itu nyaman, aman, dan menciptakan suasana yang mendukung dengan kesehatan mental. Terus program anti bullying. Terus bagaimana nih Kak cara agar bisa menjaga kesehatan mental di tengah tekanan dan tuntutan kehidupan remaja? Bisa dengan cara yang pertama nih, mengatur waktu dan prioritas. Nah, untuk menjaga kesehatan mental remaja di tengah tekanan dan tuntutan kehidupan remaja bisa dilakukan dengan cara yang pertama, untuk mental remaja di tengah tuntutan dan tekanan kehidupan remaja, maka penting untuk bisa mengatur waktu dan prioritas kegiatan. Kayak yang mana yang lebih prioritas itu dilakukan lebih dahulu gitu. Terus juga berbicara dengan orang yang terpercaya, kayak misalnya teman, keluarga, atau mungkin psikolog juga. Iya. Terus senangi aktivitas yang membuat kita merasa rileks, kayak misalnya meditasi, yoga, atau membaca mungkin yang hobinya membaca gitu. Terus menghindari kelelahan dan pastikan memiliki waktu yang cukup untuk tidur dan istirahat juga. Terus tetap aktif dalam kegiatan sosial ya, meskipun kayaknya sulit ya tapi berusaha untuk menjaga koneksi itu dapat memberikan dukungan yang penting gitu loh. Terus tetap terhubung dengan hobi, melibatkan diri dalam kegiatan yang disukai itu dapat memberikan kegembiraan dan memberikan hal yang positif untuk diri kita. Terus menghindari membandingkan diri dengan orang lain. Terus jangan takut untuk mencari bantuan. Oke Kak, terima kasih banget ya, ilmunya sangat bermanfaat banget buat teman-teman, apalagi buat aku ya. Aku kan juga masih remaja banget. Sama sih. Iya, jadi bener-bener ilmunya dapat banget ya yang udah dijelasin. Terus terima kasih juga udah berkenan hadir sebagai narasumber di podcast ini ya. Itu aja yang dapat aku sampaikan buat kalian.
Kalau misal aku ada salah juga mohon maaf banget yang sebesar-besarnya ya guys. Juga Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.